Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 301 Layang-layang terbang bagian 1. Feng Yu sedang duduk dengan tenang dan tidak mengganggu Zhong Qingxian. Dia sedang memikirkan apa yang dikatakan Feng Yu. Zhong Qingxian berada dalam dilema. Setelah beberapa saat, dia berdiri dan meminta Feng Yu untuk menunggu sementara dia pergi merokok. Feng Yu tahu bahwa Zhong Qingxian akan memanggil dua rekannya yang lain untuk mendiskusikan sarannya. Rekan-rekannya telah pergi ke provinsi lain untuk melihat lokasi pabrik baru dan tidak berada di perusahaan. Zhong Qingxian kembali 10 menit kemudian. Manajer Feng, berapa banyak yang ingin Anda investasikan? Feng Yu mengangkat satu jari, 10 juta RMB untuk 9% saham. Saya percaya dengan harga ini, Anda dapat menjawab dua pemegang saham lainnya. Meskipun LHH tumbuh dengan kecepatan tinggi, nilai pasar perusahaan hanya sekitar 70 juta RMB. 10 juta RMB untuk 9% saham dianggap sebagai harga yang sangat tinggi. Zhong Qingxian baru saja berbicara dengan mitranya, dan dia juga menerima telepon dari manajer penjualannya yang memberitahu dia bahwa He Bokuan dari Guangdong, yang menjual minuman yogurt Lebay, telah mulai memasuki pasar utara. Jika LHH ragu-ragu lebih jauh, pangsa pasar akan ditempati oleh yogurt Lebay. Zhong Qingxian adalah orang yang tegas, dan dia meyakinkan rekan-rekannya dengan informasi ini. Kedua mitra itu juga mempercayai Zhong Qingxian. Lagi pula, sejak Feng Yu berinvestasi di perusahaan mereka mendapatkan lebih banyak pengembalian daripada yang mereka harapkan. Manajer Feng, apakah Anda punya saran untuk pengembangan perusahaan kami? Feng Yu tertawa di dalam hatinya. Zhong Qingxian meminta saran atau mencoba melihat apakah Feng Yu bermaksud mengganggu operasi perusahaan. Saya tidak punya saran. Saya hanya berpikir bahwa pasar minuman teh memiliki potensi besar. Jika kita memulai pengembangan produk dan membangun pabrik sekarang, kita tidak akan tepat waktu untuk musim panas tahun ini. Kami dapat memperkenalkan produk kami ke pasar musim panas mendatang. Merzong lebih berpengalaman di bidang ini dan berpikir bahwa produk susu anak-anak juga akan berhasil. Ini semua masalah operasi perusahaan, dan Anda dapat memutuskan segalanya. Tentu saja, jika Tuan Zhong mempercayai saya dapat membantu perusahaan mengimpor beberapa jalur produksi pembotolan bekas dari Uni Soviet. Tidak peduli apakah itu botol plastik atau kaleng, saya bisa mendapatkannya dengan harga murah. Zhong Qingxian merasa lega. Sepertinya Feng Yu tidak ingin mengganggu operasi perusahaan. Dia bisa yakin. Itu hebat. Saya akan melihat jenis mesin apa yang kami butuhkan dan akan kami pesan dari Anda. Tidak ada jalur produksi pengalengan dan pembotolan di Cina, dan mesin ini perlu diimpor. Ada sangat mahal. Jika mereka bisa mendapatkan mesin bekas, itu akan sangat menurunkan biaya mereka. Ini juga akan baik untuk perusahaan. Adapun bahan baku, Zhong Qingxian percaya bahwa dengan reputasi perusahaan sekarang, mereka dapat memiliki jangka waktu kredit yang lebih lama. Sekarang, akan dimungkinkan untuk membangun 3 pabrik sekaligus dan mulai memproduksi minuman suplemen kesehatan, produk susu, dan minuman teh. Keesokan harinya, dua mitra lainnya kembali ke Hangzhou. Mereka berempat berdiskusi sebentar, dan sore itu, Feng Yu menandatangani perjanjian dengan mereka. Feng Yu akhirnya menyelesaikan semua tugasnya. Uang yang diperolehnya dari pasar saham semuanya dihabiskan, dan dia akhirnya bisa beristirahat selama beberapa hari. Kembali ke kota Bing, Feng Yu kembali ke sekolahnya. Dia telah bolos sekolah untuk sementara waktu, dan dia merindukannya. Itu hampir ujian akhir. Semua siswa kelas 3 sedang mempersiapkan ujian dan sekolah telah menginstruksikan siswa kelas 1 dan 2 untuk menjaga volume suara mereka. Mereka tidak boleh mengganggu siswa kelas 3 itu. Ketika Feng Yu muncul di kelas,
Siswa lain terkejut. Feng Yu ada di sekolah. Apa dia di sini? Feng Yu adalah yang spesial di antara siswa kelas 3. Dia adalah orang yang diterima di Universitas Beijing tanpa perlu ujian masuk. Guru formulir juga mengizinkan Feng Yu untuk bolos kelas dan jika dia ingin menghadiri kelas, dia tidak boleh mengganggu orang lain. Dia dapat mengikuti kelas pendidikan jasmani tahun 1 dan 2 atau pergi ke perpustakaan. Jika dia ingin menghadiri kelas, dia bisa pergi kemanapun dia mau selama dia tidak mengganggu siswa lain. Selama ini, Feng Yu telah mengikuti instruksi terakhir gurunya. Tidak menghadiri kelas apapun. Siswa lainnya terbiasa dengan Feng Yu yang tidak menghadiri kelas. Ketika Feng Yu tiba-tiba muncul, mereka agak tidak terbiasa. Rasanya ada murid baru pindahan di kelas. Tetapi siswa lainnya memandang Feng Yu sebentar dan melanjutkan revisi mereka. Hanya satu orang yang tidak bisa berkonsentrasi dan terus menatap Feng Yu. Ayo, coba coklat impor ini. Rasanya enak. Feng Yu berjalan ke arah Lina, mengabaikan bel sekolah. Lina memutar matanya dan berkata, kelas dimulai. Cepat kembali ke tempat dudukmu. Feng Yu tertawa dan kembali ke tempat duduknya. Dia menyentuh mejanya dan menemukan bahwa tidak ada debu di atasnya. Seseorang telah membersihkan mejanya untuknya saat dia pergi. Itu pasti Lina. Dia harus terbiasa membersihkan meja dan kursinya setiap hari. Guru memasuki kelas dan melihat Feng Yu. Dia terkejut. Mengapa Feng Yu ada di sini hari ini? Mungkinkah dia ada di sini karena dia merindukan cara saya mengajar? Tetapi setelah guru memulai kelas, Feng Yu tertidur di mejanya. Ruang kelas masih merupakan tempat yang baik untuk tidur. Bel berbunyi, menandakan akhir pelajaran. Feng Yu bangun dan menggosok matanya. Lina di depannya tersenyum. Siswa yang duduk di samping Feng Yu pergi, membiarkan Lina duduk di sampingnya. Kenapa kamu begitu sibuk untuk waktu yang lama? Sudahkah Anda menyelesaikan semua masalah Anda? Apa yang perlu dikhawatirkan ketika saya menangani semua masalah ini secara pribadi? Semuanya beres, dan aku bisa menemanimu di kelas. Aku hanya akan sibuk setelah ujian. Selama periode ini, Feng Yu memperhatikan pentingnya staf manajemen. Dia akan segera kuliah di Beijing, dan dia berharap bisa merekrut beberapa staf manajemen yang baik untuk perusahaannya. Ada banyak orang yang mampu di masa depan dari universitasnya dan universitas sekitarnya di Beijing. Tetapi orang-orang yang ingin dia ketahui, seperti Charles Zhang dan Robin Li, tidak lagi berada di China. Mereka berada di AS untuk melanjutkan studi mereka. Tetapi itu juga merupakan hal yang baik bagi mereka untuk memperluas wawasan mereka dan ketika Feng Yu lulus dari universitas, dia dapat membantu orang-orang ini memulai karir mereka. Dengan menjadi angel investor, Feng Yu bisa berteman dengan mereka dan juga, mereka akan memberikan Feng Yu banyak keuntungan. Dalam kehidupan masa lalunya, orang-orang ini telah mencari dana asing untuk berinvestasi di dalamnya. Tetapi kali ini, investor asing itu dapat menyingkir. Feng Yu akan menjadi orang yang berinvestasi pada pengusaha Cina ini. Lina tersenyum manis. Dia suka Feng Yu menemaninya, dan dia merasa lebih percaya diri dengannya. Besok adalah hari Minggu, dan tidak ada sekolah. Saya telah memeriksa laporan cuaca dan besok akan ada angin. Mengapa kita tidak pergi ke tepi sungai untuk menerbangkan layang-layang? Guru telah mengatakan bahwa seseorang harus beristirahat sesekali untuk nilai yang lebih baik. Saya telah membeli 2 layang-layang besar. Lina ragu-ragu sejenak dan mengangguk. Dia tidak keberatan dengan apa yang mereka lakukan selama Feng Yu bersamanya. Bab 302 Menerbangkan Layang-Layang Bagian 2. Saat itu dianggap musim panas sekarang, tetapi suhu kota Bing masih kurang dari 20 derajat Celcius. Langit cerah dengan sedikit awan. Matahari baru saja terbit, dan ada angin sepoi-sepoi. Di bawah pohon willow, ada seorang gadis dalam gaun hijau muda. Gadis itu dengan lembut menyelipkan rambutnya ke belakang telinga dan tersenyum ke arah Feng Yu.
Melihat pemuda yang tersandung dan berlari sambil memegang layang-layang yang lebih besar darinya, dia berlari ke arahnya, pelan-pelan, jangan terburu-buru. Gadis itu mengeluarkan sapu tangan dan membantu pemuda itu menyeka keringatnya. Saya telah menemukan kemana pemilik perahu itu. Liu Tua pergi. Dia pergi membeli rokok. Saya telah membayar deposit, dan tidak ada alasan baginya untuk tidak muncul. Mari kita tunggu sebentar. Dia akan segera datang. Kemarin, setelah Lina setuju untuk menerbangkan layang-layang bersamanya, dia langsung mencari perahu dan membayar uang jaminan. Dia menginstruksikan pemilik perahu untuk menunggunya jam 9 pagi di tepi sungai. Perahu akan mengangkut mereka ke pantai di tepi seberang. Dia juga telah menyiapkan beberapa makanan untuk BBQ saat makan siang. Sudah jam 9:10 pagi dan Liu Tua belum muncul. Feng Yu meminta Lina untuk menunggunya sementara dia pergi untuk mencari tahu apa yang terjadi. Hari ini, Feng Yu sangat antusias. Si bodoh Wen Dongjun tidak bergabung dengan mereka. Dia terkilir pergelangan kakinya saat pertandingan sepak bola beberapa hari yang lalu. Dia sudah mendapatkan tempat di universitas, dan dia bermain sepak bola dan bola basket setiap hari. Feng Yu senang karena pergelangan kakinya terkilir. Setidaknya selama seminggu, Wen Dongjun tidak bisa berlari. Sebenarnya, Wen Dongjun ingin bergabung dengan mereka hari ini, tetapi Feng Yu mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan punya waktu untuk menjaganya. Dia akan sangat sibuk menerbangkan layang-layang dan tidak punya waktu untuk merawat orang cacat. Ada video game di rumah dan kaset video. Jika dia masih bosan, Feng Yu juga mengambil perlengkapan rajut dari saudara perempuannya. Dia memberitahu Wen Dongjun dengan nada serius bahwa merajut itu menarik. Setelah Anda merajut selama beberapa jam, Anda akan merasakan sensasi merajut, dan itu menyenangkan. Wen Dongjun bertanya apakah Feng Yu pernah mencoba merajut sebelumnya. Feng Yu memandangnya dan berkata, saya sangat sibuk setiap hari, di mana saya akan menemukan waktu untuk bermain. Anda pergi dan mencoba merajut. Aku harus menerbangkan layang-layangku. Setelah beberapa saat, pemilik perahu, Liu Tua tiba dan meminta maaf kepada Feng Yu. Mereka berdua menaiki perahunya. Feng Yu telah memesan perahunya untuk hari itu, dan begitu Liu Tua mengirim mereka ke tujuan mereka, dia bisa tidur di kabin. Jumlah yang dia dapatkan hari ini lebih dari pendapatan seminggu. Perahu tiba di tepi utara sungai, dan Liu Tua menambatkan perahu. Dia mengingatkan Feng Yu untuk tidak berenang karena airnya masih membeku. Dia bisa mengalami kram dengan mudah di air. Feng Yu menggulung celananya dan melompat ke dalam air. Dia meminta Lina untuk naik ke punggungnya, dan dia membawa Lina ke pantai. Di punggung Feng Yu, Lina sangat gembira. Dia berharap dia bisa tinggal di punggungnya selamanya. Liu Tua membantu Feng Yu membawa layang-layangnya ke pantai dan kembali ke perahu. Kamu lepaskan talinya, dan aku akan mengangkat layang-layangnya. Anda berlari ke arah itu. Itu melawan arah angin, dan layang-layang akan terbang dengan mudah. Feng Yu berkata, dan dia lari ke kejauhan dengan layang-layang. Tarik talinya. Oke. Sekarang lepaskan sedikit demi sedikit. Terserah, layang-layang itu terbang. Feng Yu dan Lina berteriak dengan penuh semangat. Itu berhasil untuk pertama kalinya, dan mereka merasa berhasil. Feng Yu secara khusus memesan layang-layang ini dari seorang pengrajin tua. Itu indah. Pagi ini, ketika Lina melihat layang-layang, dia langsung menyukainya. Sebenarnya, Feng Yu memesan 2 layang-layang. Yang lainnya berbentuk kelabang. Dia memikirkannya, dan dia tidak membawa layang-layang kelabang. Dia memberikan layang-layang itu kepada Wen Dongjun. Layang-layang terbang semakin tinggi. Lina terus melepaskan talinya. Keduanya berpegangan pada tali, tertawa bersama. Lihat, layang-layangnya sangat tinggi sekarang. Cantiknya. Lina menunjuk ke layang-layang. Akulah yang melukis sayap kupu-kupu. Feng Yu dengan bangga berkata. Apakah itu bagian tengah sayap kiri?
Feng Yu berseru, bagaimana kamu tahu? Mustahil. Lina tidak ada saat layang-layang dibuat. Itu karena bagian itu yang paling jelek. Lina berkata, berusaha menahan tawanya. Wah, Anda berani menertawakan saya. Sayap itu adalah bagian terbaik dari layang-layang. Pasti ada yang salah dengan matamu. Perhatikan baik-baik. Feng Yu pura-pura marah. Haha, baiklah. Lukisanmu adalah yang terbaik. Keduanya sedang menerbangkan layang-layang dan saling menggoda. 1 jam kemudian, hampir tengah hari, dan mereka berdua lelah. Feng Yu mulai menggulung tali dan mengeluarkan peralatan BBQ. Dia menuangkan alkohol di atas arang dan menyalakannya. Batuk, dia melakukan semua langkah dengan benar, tetapi arah angin tiba-tiba berubah. Dari melawan angin, Feng Yu sekarang melawan arah angin. Dia menghirup asap tebal dan tersedak. Lina menertawakannya, dan dia menepuk tangan Feng Yu, biarkan aku yang melakukannya. Kamu belum pernah menyalakan api di rumah sebelumnya. Feng Yu, saya telah tinggal di rumah pertanian sampai 2 tahun yang lalu. Itu adalah angin yang mengubah arah. Itu tidak ada hubungannya dengan keterampilan menyalakan api saya. Segera, arang menyala merah panas, dan Feng Yu mengeluarkan tusuk sate domba dan sayap ayam untuk dimasak. Dia menggunakan kuas kecil untuk mengoleskan bumbu pada makanan. Apa yang kamu sebarkan di sayap ayam? Baunya enak dan mengapa baunya agak manis? Sayang, Anda seharusnya tidak mencoba sebelumnya. Nanti kamu bisa merasakan skill memasakku. Saya suka sayap ayam BBQ, dan saya suka sayap ayam BBQ untuk Lina gelombang-gelombang-gelombang. Feng Yu menyanyikan beberapa lagu acak yang dia dengar dari film Stephen Chow. Dia hanya mengubah lirik. Apa yang kamu nyanyikan? Ini menyebalkan. Lina menatap Feng Yu. Ini adalah. Ayo, aku akan mengajarimu cara menyanyikannya. Sayap ayam BBQ, saya suka makan sayap ayam gelombang-gelombang-gelombang, bernyanyilah bersama saya. Lina, aku tidak mau menyanyikan lagu ini. Anda BBQ dulu, saya akan meminta Liu Tua untuk makan bersama kami. Bantu aku memanggang sepotong roti. Feng Yu merasa terluka. Lagu ini sangat indah, dan suaraku sangat bagus. Pasti barusan, saya tidak menyanyikannya dengan benar. Saya harus lebih banyak berlatih. Sayap ayam BBQ, saya suka makan sayap ayam gelombang-gelombang-gelombang. Liu Tua perlahan berjalan menuju Feng Yu dengan piring kecil. Ini berisi ikan-ikan kecil yang dia goreng di pagi hari. Feng Yu telah membayarnya begitu banyak, dan dia membuatkan beberapa makanan ringan untuknya. Feng Yu mencicipi satu ikan, dan itu luar biasa. Anak muda, apa yang baru saja kamu nyanyikan? Opera Cina. Liu Tua tertawa dan bertanya. Feng Yu. Lina gemetar menahan tawanya. Liu Tua, Anda pasti salah dengar. Saya hanya menyenandungkan beberapa lagu. Saya tidak tahu opera Cina. Liu Tua, ikan gorengmu enak. Bagikan dengan saya resep Anda. Bab 303 Fu Guangzheng. Guangzheng, kali ini biarkan Zhou Tua dan yang lainnya membantumu bernegosiasi dengan pemerintah setempat mengenai pembangunan pabrik cabang. Paman, apakah menurutmu Feng Yu akan berhasil kali ini? Industri otomotif bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam. Selanjutnya, kami mendirikan pabrik baru. Selain biaya tinggi, kami masih belum memiliki pekerja yang berpengalaman. Kita mulai dari nol. Mengapa Feng Yu begitu ngotot untuk memasuki industri manufaktur mobil? Fu Guangzheng tidak yakin mengapa Feng Yu ingin melakukan ini. Ini rupanya bisnis yang merugi. Kamu hanya menganalisis ini. Fu Rangzhi memandang Fu Guangzhang. Keponakannya ini telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dia lebih dewasa sekarang, dan Fu Rongqi senang dengan kemajuannya. Keluarga Fu membutuhkan generasi berikutnya yang lebih mampu untuk mengambil alih generasinya dan membiarkan keluarga Fu terus menjadi salah satu keluarga paling berpengaruh di Hong Kong. Dalam beberapa tahun terakhir,
Fu Guangzheng telah memasuki industri baru yang berbeda dari keluarga Fu lainnya, dan dia senang dengan penampilannya. 1 miliar RMB mungkin tampak banyak. Tapi kalau hanya untuk 1 atau 2 pabrik, tidak apa-apa. Pasar mobil masa depan China akan lebih baik dari sekarang, dan itulah alasan mengapa Feng Yu ingin memasuki industri ini. Dia benar untuk mendirikan 5 pabrik cabang baru pada saat yang sama. Menghitung pabrik saat ini, yang akan menjadi 6 pabrik mobil, dan dia masih ingin membangun 4 pabrik sepeda motor lagi. Ini merupakan strategi bisnis untuk merebut pasar. Namun, sumber dayanya akan tersebar di begitu banyak pabrik. Bagaimana dia bisa mengembangkan bisnis ini? Investasi 1 miliar di industri manufaktur mobil tidak akan menjadi masalah jika ada pekerja berpengalaman dan teknologi yang dibutuhkan. Tapi itu hanya sumber daya yang dikumpulkan bersama. Sekarang, dana akan tersebar di begitu banyak pabrik, dan setiap pabrik hanya akan memiliki sekitar 100 juta. Dan Fu Guangzheng merasa bahwa 100 juta tidak cukup untuk sebuah pabrik mobil. Lalu kenapa kamu tidak menarik investasimu dari perusahaan mesin? Tanya Fu Rongqi. Paman, sejujurnya, aku memperlakukan ini sebagai pertaruhan. Feng Yu telah berhasil dengan semua investasinya. Sejak hari aku mengenalnya, aku belum pernah melihatnya gagal sebelumnya. Setiap kali dia menghabiskan uangnya dan sepertinya dia dimanfaatkan, tetapi pada akhirnya, dialah yang paling banyak menghasilkan. Ketika saya mengenalnya, dia tidak memiliki banyak aset. Sekarang, meskipun saya tidak memiliki angka pasti, saya tahu bahwa dia lebih kaya daripada keluarga saya dan saya bahkan curiga bahwa kekayaannya mengejar Anda. Itu sebabnya meskipun saya tidak berpikir bahwa proyek ini akan berjalan dengan baik, saya bersedia untuk bertaruh. Paling-paling, saya akan kehilangan sejumlah uang. Selama pelembab dan kipas tanpa pisau masih ada, Feng Yu tidak akan gagal, dan saya juga tidak akan gagal. Selanjutnya, masih ada perusahaan Aiwa, dan produk baru mereka telah diluncurkan di Jepang. Semakin Fu Guangzheng mengenal Feng Yu, semakin dia merasa bahwa Feng Yu misterius. Setiap keputusannya tidak masuk akal pada awalnya, tetapi pada akhirnya, dia selalu benar. Misalnya, pelembab dan dukungan selebriti penggemar Bladeles. Feng Yu tidak memilih yang dipilih Fu Guangzheng, tetapi sebaliknya, dia meminta Fu Guangzheng untuk menandatangani kontrak dengan 2 selebritas yang tidak begitu terkenal. Bintang TV peringkat kedua Johnny Depp dan Macaulay Culkin, seorang anak yang lebih muda dari 8 tahun. Namun tahun lalu, ada 2 film box office yang tidak terduga. 1 film dibintangi Johnny Depp, dan film lainnya dibintangi Macaulay Culkin. Kedua film ini menjadi hits, dan 2 pemeran utama ini menjadi terkenal dalam semalam. Dengan popularitas kedua aktor ini saat ini, biaya endorsement akan lebih dari 10 kali lipat dari yang mereka bayarkan. Fu Guangzhang Bingeng. Kenapa Feng Yu tahu bahwa kedua aktor ini akan terkenal? Bahkan jika Feng Yu tahu bahwa kedua aktor ini akan berakting di 2 film itu, bagaimana dia tahu bahwa film-film ini akan menjadi hit box office? Feng Yu telah menonton film sebelumnya. Mustahil. Feng Yu belum pernah ke AS. Yang terjauh darinya adalah Hong Kong. Tapi ini adalah fakta. Meskipun Fu Guangzheng tidak tahu apa yang terjadi, dia hanya bisa menebak bahwa Feng Yu memiliki beberapa koneksi di AS. Dengan kesuksesan kedua film ini dan meningkatnya ketenaran para aktor, penjualan pelembab udara dan kipas tanpa pisau juga meningkat. Kipas tanpa pisau yang disimpan di gudang telah terjual habis beberapa hari yang lalu, dan masih ada lebih banyak pesanan yang masuk. Untungnya, pabrik baru di Dongguang produktivitasnya lebih tinggi dari kota Bing dan masih bisa mengatasi peningkatan permintaan yang tiba-tiba. Terakhir kali Fu Guangzheng pergi ke kota Bing, dia mengetahui bahwa Feng Yu sekarang memiliki semua saham pelembab udara dan kipas tanpa pisau. Dia tidak tahu bagaimana Feng Yu bisa mendapatkan saham pabrik motor dan pabrik penerbangan. Kini, pabrik motor hanya bertindak sebagai kontraktor bagi Feng Yu untuk memproduksi produknya.
keuntungan Feng Yu telah meningkat banyak. Ketika Fu Guangzheng menyarankan untuk membangun pabrik baru untuk meningkatkan produksi, Feng Yu langsung setuju. Dia bahkan membiarkan Fu Guangzheng memilih lokasi dan tidak keberatan berapa banyak yang harus dia investasikan. Kali ini, Feng Yu menginvestasikan cukup banyak ke perusahaan mesin. Fu Rongqi ingin membiarkan Fu Guangzheng menarik investasinya dan menjual sahamnya kepada Feng Yu atau pemerintah kota Bing. Investasi Fu Guangzheng telah berlipat ganda, dan dia tidak perlu mengambil banyak risiko dengan Feng Yu. Tapi kali ini Fu Guangzheng menolak untuk mendengarkan paman sulungnya. Insiden berbagi Aiwa yang disebabkan oleh ayahnya telah membuat Feng Yu kesal, yang menyebabkan ayahnya dibodohi olehnya. Dengan bantuan paman tertuanya, Feng Yu memberikan beberapa informasi kepada ayahnya untuk menutup kerugiannya dan tetap menghasilkan uang. Fu Guangzheng tahu bahwa hubungannya dengan Feng Yu tidak sedekat dulu. Jika dia memilih untuk menarik investasinya, itu berarti jarak antara dia dan Feng Yu akan semakin jauh. Ketika Feng Yu memiliki peluang investasi yang bagus di masa depan, dia tidak akan mengajak Fu Guangzheng. Selain itu, produk Aiwa yang diluncurkan di Jepang 2 bulan lalu berjalan dengan baik. Anak perusahaan Aiwa Hong Kong akan bertanggung jawab atas penjualan China, dan jika produk Aiwa terjual dengan baik, Fu Guangzheng juga akan menghasilkan banyak. Jika Fu Guangzheng dan Feng Yu memiliki pertemuan yang tidak menyenangkan sekarang, Feng Yu mungkin memutuskan kontrak mereka, dan Fu Guangzheng akan kehilangan bisnis ini. Selain itu, masih ada pelembab udara dan kipas tanpa bilah. Fu Guangzheng dan seluruh keluarga Fu telah menghasilkan cukup banyak dari kedua produk ini. Setelah dia menjelaskan kepada paman tertuanya, pamannya setuju dengannya. Paman tertuanya mengatakan kepadanya bahwa Feng Yu memiliki pandangan ke depan yang baik dan mendapat akses ke beberapa jaringan informasi. Tapi Feng Yu kekurangan satu hal penting. Dia tidak memiliki bakat manajemen. Fu Guangzheng tidak dianggap sebagai orang yang berbakat, tetapi Fu Rongjing telah mengajarinya selama bertahun-tahun, dan sekarang Fu Rongqi juga membimbingnya dan bahkan membantunya membentuk tim manajemen. Dapat dikatakan bahwa keterampilan manajemen Fu Guangzheng jauh lebih baik daripada siapapun dari perusahaan Feng Yu. Dia bahkan mungkin lebih baik dari Feng Yu. Hanya ini saja, Fu Guangzheng dapat banyak membantu Feng Yu. Feng Yu juga akan membuangnya. Kemudian ketika Feng Yu menghasilkan uang, dia juga bisa ikut. Dia bahkan akan menjadi jembatan antara Feng Yu dan keluarga Fu. Fu Rongqi merasa ini lebih penting dari apapun. Bagus kalau kamu sudah memikirkan ini dengan matang. Pergi dan selesaikan semuanya dengan pemerintah setempat sesegera mungkin. Semakin dini pabrik dibangun, semakin baik kita bisa memahami pasar. Risikonya juga akan lebih kecil dengan cara ini. Jangan khawatir gagal. Sekarang, Cina berkembang sangat cepat, dan ada banyak peluang. Ada sangat sedikit orang yang mampu seperti Feng Yu saat ini. Bab 304 Wisuda. Waktu berlalu, dan segera ujian akhir sekolah menengah berakhir. Setelah ujian terakhir, Feng Yu menatap Lina yang tersenyum yang berjalan keluar dari ruang ujian. Dia tahu bahwa dia akan berhasil dalam ujiannya. Bagaimana itu? Saya telah mengatakan bahwa dengan hasil Anda seharusnya tidak memiliki masalah mendapatkan nilai bagus. Feng Yu berkata sambil memberikan sebotol Jian Lebao padanya. Saya telah melihat banyak pertanyaan serupa sebelumnya. Lina mengangguk. Dia terlalu bersemangat, dan wajahnya memerah. Ada banyak orang tua di sekitar menunggu anak-anak mereka. Ujian sekolah menengah adalah peristiwa besar bagi mereka. Itu bahkan lebih penting daripada ujian sekolah menengah di masa depan. Sekarang, jika anak-anak mereka masuk universitas, mereka akan diberi pekerjaan, dan di masa depan, mereka akan menjadi pemimpin. Di era itu, belajar bisa mengubah nasib seseorang. Beberapa desa miskin bahkan mengumpulkan seluruh sumber daya desa untuk membiarkan satu anak masuk ke universitas. Kakakmu seharusnya mengerjakan ujiannya dengan baik. Dia harus bisa masuk ke universitas.
Aku masih tidak tahu bagaimana kakakku mengerjakan ujiannya. Kak, mau rokok? Seorang pria berusia 20-an di samping mereka memberikan sebatang rokok kepada Feng Yu. Dia mengira Lina adalah saudara perempuan Feng Yu. Ia tidak menyangka keduanya berpacaran. Di usia mereka, banyak yang sudah berpacaran, bahkan ada yang sudah menikah. Mereka yang di bawah umur akan mengadakan perjamuan pernikahan terlebih dahulu, dan ketika mereka melewati usia legal, mereka kemudian akan mendaftarkan pernikahan mereka. Tapi bagi mahasiswa, terutama di kota, itu jarang terjadi. Terima kasih, tapi aku tidak. Aku masih punya sesuatu, dan kita akan bergerak dulu. Semoga sukses untuk saudaramu. Pria itu melihat Feng Yu pergi dengan adiknya di dalam mobil dan itu masih mobil impor. Dia melebarkan matanya. Keluarga orang ini sangat kaya. Dia tidak pernah mampu membeli mobil jenis ini. Dia masih harus menyekolahkan adiknya ke universitas, dan setelah kakaknya menjadi pemimpin di masa depan, dia juga akan mendapatkan kesempatan untuk memiliki mobil kecil. Kemana kau membawaku? Ke pameran yang menyenangkan. Kincir Ria sudah mulai beroperasi. Apakah Anda tidak ingin naik kincir Ria? Kami akhirnya mendapat kesempatan untuk pergi ke sana. Sekolah sekarang pasti berantakan. Kamu akan tahu malam ini. Entah sejak kapan, ada tradisi melempar buku usai ujian akhir SMA. Seolah-olah semua siswa melepaskan semua stres ujian mereka dan mengucapkan selamat tinggal kepada sekolah. Bahkan ada yang melolong, dan Feng Yu bahkan melihat seorang siswa membuang kotak pensilnya setelah ujian. Tentu saja, Feng Yu juga telah melakukan itu di kehidupan sebelumnya. Tapi hidup ini, dia tidak stres sama sekali. Sekolah itu seperti taman bermain baginya. Dia bahkan tidak menghadiri ujian. Mengapa dia stres? Dengan karakter Lina, dia tidak akan berpartisipasi dalam kegiatan gila itu. Itu sebabnya lebih baik bagi Feng Yu untuk membawanya keluar. Mereka bermain di pekan raya selama sekitar 1 jam, dan langit mulai gelap. Setelah makan malam, Feng Yu mengirim Lina kembali ke asramanya. Besok adalah hari bagi para siswa untuk mendaftar ke universitas. Pilihan pertama Lina adalah Beijing Teaching University. Malam itu, sekolah mengadakan pesta untuk para siswa di Istana Budaya terdekat. Ini untuk merayakan kelulusan tahun ketiga. Lihat apa yang aku pakai hari ini. Apa aku terlihat tampan? Wen Dongjun bertanya sambil berdiri di depan cermin. Karena dia mendapat tempat di Universitas Teknologi Beijing, dia adalah siswa terhormat, dan dia akan menerima penghargaan dari sekolah malam ini. Feng Yu meliriknya, "Ya, kamu sangat tampan. Saya mendengar bahwa Anda bahkan akan tampil di pesta. Punya latihanmu. Jangan mempermalukan dirimu sendiri." Ketika Feng Yu menyebutkan ini, wajah Wen Dongjun berubah. Bagaimana guru merencanakan pertunjukan ini? Saya hanya bisa mengatakan baris terakhir. Baris terakhir selalu yang paling penting. Ini adalah guru yang menjagamu. Lakukan dengan baik. Aku akan bersorak untukmu. Feng Yu berkata sambil mencoba menahan tawanya. Baris terakhir biasanya disediakan untuk pemain terburuk. Guru ini bisa mengetahui kemampuan Wen Dongjun. Pesta dimulai, dan ada pertunjukan seperti menyanyi, menari, dan banyak pertunjukan lainnya. Ada juga drama. Beberapa siswa kelas 3 berpartisipasi dalam pertunjukan ini, dan beberapa dari siswa sekolah menengah pertama di sekitarnya. Para siswa ini harus berlatih untuk pertunjukan ini sebelum ujian akhir mereka. Saat giliran Wen Dongjun, Feng Yu hampir mati karena tertawa. Wen Dongjun memiliki tinggi 1,85 meter dan guru menggabungkannya dengan 3 siswa SMP lainnya yang tingginya 1,4 meter. Kontras yang tajam ini memiliki dampak besar pada penonton. Ketika penonton melihat ekspresi masam di wajah Wen Dongjun, semua orang tertawa terbahak-bahak. Wen Dongjun terkenal di sekolah karena tinggi badannya dan keterampilannya dalam bola basket dan sepak bola.
Dia bahkan dibebaskan dari ujian masuk ke Universitas Teknologi Beijing. Semua siswa lain iri padanya. Tapi hari ini, dia adalah lelucon pesta. Untungnya Wen Dongjun adalah orang yang tidak tahu malu, dan dia masih bisa melanjutkan penampilannya. Sekolah menengah ketiga memiliki banyak siswa berprestasi, dan mereka semua adalah pemimpin masa depan. Mereka telah bekerja keras untuk pergi ke Beijing. Saya dibebaskan dari ujian masuk. Tapi dia tidak memperhatikan bahwa setiap baris yang dia katakan, dia harus sedikit menekuk lututnya. Dia terlihat sangat aneh. Setelah penampilannya berakhir, dia merasa bangga. Lihat, kinerja saya sangat baik. Saya menerima tawa dan tepuk tangan paling banyak. Tapi dia tidak tahu bahwa itu karena alasan lain. 3 siswa SMP lainnya mengenakan seragam sekolah mereka. Hanya Wen Dongjun yang mengenakan pakaian formal. Kontrasnya terlalu besar. Semua dialognya membual, dan ini sejalan dengan karakternya. Guru benar-benar memahaminya dengan baik. Setelah pesta berakhir, beberapa siswa tidak puas. Seseorang menyarankan BBQ di sebuah pulau kecil di utara sungai besok, dan banyak siswa setuju. Feng Yu berpikir sejenak. Ini mungkin terakhir kalinya dia akan bersama para siswa ini. Dia pun menerima ajakan itu. Guru, hari ini, kami berdua mengundang Anda ke sini adalah untuk berterima kasih kepada Anda semua atas bimbingan Anda beberapa tahun ini. Feng Yu dan Lina telah memesan meja di restoran untuk berterima kasih kepada guru mereka. Kalian berdua adalah siswa yang baik, dan saya bangga telah mengajar kalian berdua. Kata guru bentuk. Dia adalah orang yang paling memenuhi syarat untuk mengatakan ini. Dia adalah guru bentuk Feng Yu dan Lina dari tahun 1 hingga tahun 3. Dia mendapat kesempatan untuk mengajar aliran seni juga karena Feng Yu. Pada awalnya, guru bentuk tidak senang. Mendapatkan hasil yang baik dalam aliran sains itu mudah. Namun kini, ia merasa aliran seni juga mampu meraih hasil yang luar biasa. Tidak peduli bagaimana nilai siswa lain dalam ujian mereka. Masuknya Feng Yu ke Universitas Beijing sudah cukup baginya untuk membual kepada beberapa siswa yang akan datang. Dia dapat mengklaim bahwa dia telah mengajar siswa yang luar biasa. Guru bentuk juga mendapat penilaian kinerja yang baik karena kelas ini. Satu-satunya penyesalan adalah bahwa setelah Feng Yu lulus, dia tidak akan menerima hadiah mahal selama festival. Setiap festival, Feng Yu telah meminta anak buahnya untuk mengirim hadiah gurunya. Tahun baru Imlek terakhir, guru bentuk telah menerima hadiah yang bernilai lebih dari gajinya 1 tahun. Tentu saja, dia juga merawat Feng Yu dan Lina dengan baik. Sekarang, kedua siswa itu diterima di universitas di Beijing. Dia tidak akan merasa bersalah karena menutup satu mata dan membiarkan mereka berdua melakukan apapun yang mereka inginkan. Guru bentuk perlahan berdiri dan mengangkat gelasnya. Ayo, mari kita bersulang dan berharap mereka berdua memiliki masa depan yang baik. Catatan penerjemah, akhirnya, Feng Yu lulus dari sekolah menengah atas setelah 300 bab. Akankah universitas juga mengambil 300 bab lagi? Bab 305 promosi Wen De Guang ke Kepala Departemen Pertanian. 3 hari setelah ujian akhir, Feng Yu mengantar Wen Dongjun dan 2 lainnya kembali ke distrik mereka. Hanya ada mereka berempat di dalam mobil. Barang bawaan mereka diserahkan ke Win and Rain Logistics. Truk mereka akan melakukan perjalanan ke pabrik pengolahan makanan Taihua besok, dan mereka akan mengirimkan barang bawaan mereka dalam perjalanan. Ketika mereka mulai sekolah menengah, mereka memiliki barang bawaan yang sangat sedikit. Tetapi setelah lulus, Feng Yu menemukan bahwa mobilnya bahkan tidak dapat membawa barang bawaan Lina. Mungkin Feng Yu telah membeli terlalu banyak hadiah untuk Lina. Setelah mengirim teman-temannya pulang, Feng Yu perlahan-lahan kembali. Ketika dia kembali ke rumah, ibunya sedang memasak di dapur. Anda kembali. Cepat, pergi dan cuci tanganmu. Kita akan makan setelah aku menyelesaikan hidangan terakhir. Di mana ayah? Apakah dia masih di pabrik?
Bukankah kita mempekerjakan seseorang untuk mengelola pabrik? Feng Yu mengerutkan kening. Saat itu sudah tengah hari dan mengapa ayahnya masih begitu sibuk? Ayahmu pergi ke rumah Paman Wen untuk minum. Paman Wen Anda dipromosikan. Paman Wen dipromosikan. Dia baru saja dipromosikan menjadi wakil kepala belum lama ini. Kenapa dia dipromosikan lagi? Dia dipromosikan menjadi kepala Departemen Pertanian. Bukankah ini terlalu cepat, Bu? Apakah Paman Wen akan menjadi kepala Departemen Pertanian? Feng Yu memiliki ekspresi yang luar biasa di wajahnya. Apakah ini dianggap sebagai penerbang tinggi yang legendaris? Dari perkembangannya, Paman Wen harus pensiun dengan pangkat tinggi. Siapa yang akan percaya ini akan terjadi di masa lalu? Ya, diumumkan pagi ini, dan Paman Wen Anda baru saja kembali dari kantornya. Dia segera meminta ayahmu untuk minum untuk merayakannya. Ayahmu banyak berhubungan dengan promosinya. Zhang Muhua berkata dengan bangga. Keluarga Feng telah melakukan banyak investasi di distrik tersebut, dan pabrik mereka berkembang sangat cepat. Pabrik makanan proses mereka dan peternakan babi Taiping ditampilkan berkali-kali di berita TV provinsi. Selama setiap wawancara, ketika para wartawan bertanya kepada Feng Xingtai tentang rahasia kesuksesannya, dia akan mengatakan bahwa itu karena dia mendapat bantuan dari kepala dan wakil kepala Wen dari Departemen Pertanian, dan kerja keras dari semua pekerja. Jika itu sekali atau dua kali, itu masih baik-baik saja. Tapi itu beberapa lusin kali. Bahkan para petinggi juga memperhatikan ini. Ketua sudah dijadwalkan untuk promosinya. Dia dipromosikan langsung ke posisi wali kota kabupaten. Ketika sekretaris komite partai negara pensiun dalam waktu 2 tahun, dia akan mengambil alih posisi itu. Ketua tahu bahwa promosinya adalah karena hubungan antara Wen Deguang dan Feng Xingtai. Dia memiliki kredit untuk pembangunan kabupaten. Bagaimanapun, pabrik pengolahan makanan dan peternakan babi didirikan selama masa jabatannya sebagai kepala Departemen Peternakan. Di masa depan, setiap kali orang berbicara tentang kedua perusahaan ini, dia akan disebutkan. Siapa yang dapat terus memiliki hubungan baik dengan keluarga Feng? Selain Wen Deguang, tidak ada orang lain. Pada awalnya, ada wakil kepala berpengalaman lainnya yang mencoba menggunakan koneksi mereka untuk mendapatkan posisi ini. Tapi segera, mereka berhenti. Bahkan Kepala Dinas Pertanian Provinsi memuji Wen Deguang atas penampilannya. Mereka pahit tentang ini. Wen Deguang selalu tersenyum dan terlihat tidak berbahaya. Tapi mereka tidak pernah menyangka dia punya koneksi dengan Kepala Dinas Provinsi. Kepala mereka sudah berbicara dan siapa yang berani bersaing untuk posisi chief. Mereka hanya bisa tetap sebagai deputi dan melanjutkan tugas mereka. Mereka masih memiliki peluang setelah Wen Deguang kembali dipromosikan dan dipindahkan. Kepala Departemen Pertanian Provinsi telah memperhatikan Wen Deguang, dan promosi berikutnya juga harus cepat. Dengan kecepatan promosinya, dia harus dipromosikan lagi dalam 3 tahun ke depan. Para deputi masih bisa menunggu. Bahkan jika Wen Deguang tidak dipromosikan, dengan kecepatan pembangunan distrik, mereka juga akan mendapat pujian. Mereka selalu dapat mengajukan permohonan untuk pindah ke distrik lain. Mereka bahkan mungkin dipindahkan ke Departemen County. Hanya ada sekitar 20.000 penduduk di distrik itu. Tapi di sebuah county, populasinya hanya beberapa ratus ribu. Dengan lebih banyak orang dan area yang lebih signifikan, mereka akan memiliki lebih banyak otoritas. Para deputi telah meluruskan pemikiran mereka dan memutuskan untuk fokus pada pekerjaan mereka untuk membangun lebih banyak kredensial. Mereka akan menunggu lowongan apapun di county dan meminta transfer. Wen Deguang juga terkejut dengan promosinya. Meskipun dia tahu bahwa dia pada akhirnya akan menjadi kepala Departemen Pertanian Distrik, dia tidak pernah menyangka akan secepat ini. Selanjutnya, dia akan mengambil alih peran sekretaris komite partai distrik dalam waktu 2 tahun. Feng Yu mengusap dagunya, memikirkan promosi Wen Deguang.
Para pemimpin provinsi benar-benar berpikir tinggi tentang dia. Wen Deguang seharusnya tidak pernah ke kantor pemerintah provinsi sebelumnya. Yang paling jauh dia pergi adalah pemerintah kota. Ini berarti seseorang telah berbicara dengan para pemimpin di Dinas Pertanian Provinsi. Siapa orang ini? Mungkinkah itu ayah Zhang Han? Feng Yu merasa kemungkinan ini tidak tinggi. Ayah Zhang Han juga seorang pemimpin di pemerintah provinsi. Sudah merupakan berkah dia tidak menghentikan putrinya berkencan dengan Wen Dongjun. Dia seharusnya tidak membantu ayah Wen Dongjun. Apakah itu Zhang Ruiqiang? Feng Yu telah menyebutkan Wen Deguang beberapa kali, dan dia ingat. Zhang Ruiqiang dipindahkan ke kota dari pemerintah provinsi. Dia harus tahu para pemimpin Departemen Pertanian Provinsi. Tapi sepertinya tidak benar. Jika itu Zhang Ruiqiang, dia pasti akan memberitahu Feng Yu. Seseorang telah membantunya secara diam-diam. Apa motif orang ini? Feng Yu ingin Wen Deguang menjadi kepala Departemen Pertanian Distrik. Itu karena Paman Wen tidak akan pernah menipu keluarganya. Jika itu orang lain, dia mungkin mempersulit keluarganya. Pabrik pengolahan makanan Taihua dan peternakan babi Tianpeng menghasilkan banyak uang. Tahun lalu, beberapa orang meminta Feng Xingtai untuk mendanai perbaikan jalan menuju pertanian. Bahkan ada orang yang meminta Feng Xingtai untuk merenovasi kantor Departemen Pertanian. Orang-orang itu bertindak seolah-olah mereka memiliki uang yang diperoleh Feng Xingtai. Tidak, itu tidak sama. Orang-orang ini tidak akan pernah mengeluarkan uang dari kantong mereka sendiri untuk melakukan ini. Tentu saja, semua saran ini dihentikan oleh Wen Deguang. Feng Xingtai telah menyumbang ke sekolah-sekolah di distrik itu dan telah membantu Departemen Pertanian menghemat banyak uang. Memperbaiki jalan masih masuk akal, tapi merenovasi kantor. Anda pikir keluarga Feng bodoh? Feng Xingtai juga tidak senang. Apa yang dia sumbangkan ke sekolah adalah untuk membiarkan generasi mendatang mengingat dan menghormati keluarganya. Merenovasi kantor untuk para pemimpin. Bahkan tanpa renovasi pun, semua pemimpin di distrik itu mengenalnya. Feng Yu mendukung ayahnya dalam hal ini. Dia bahkan mendorong ayahnya untuk meledakkan masalah ini. Orang-orang ini berani mencoba dan memanfaatkan keluarganya. Sekarang, Wen Deguang dipromosikan menjadi ketua dan orang yang ingin Feng Xingtai merenovasi kantor mereka dipindahkan ke tempat lain. Ia menjadi supervisor kecil yang bertugas untuk mengarsipkan. Dia bahkan belum berusia 50 tahun dan ditugaskan untuk jenis peran backend ini. Peluang promosinya di masa depan menjadi sangat tipis. Bu, aku telah membelikan 2 gaun untukmu. Lihat apakah Anda menyukainya. Zhang Muhua tersenyum, saya suka selama itu dibeli oleh Anda. Lain kali tidak membuang-buang uang. Ibu dan anak itu duduk untuk makan siang dan mengobrol tentang hal-hal kecil yang terjadi di distrik itu. Bab 306 Ayah, kamu harus berkembang dengan cara ini. Sekitar pukul 3 sore, Wen Dongjun membawa Feng Xingtai yang mabuk kembali. Feng Yu terdiam. Apakah ada kebutuhan untuk minum begitu banyak untuk promosi orang lain? Ketika Wen Dongjun berkata bahwa dia harus kembali dan merawat ayahnya, Feng Yu tahu bahwa Paman Wen juga mabuk. Feng Xingtai tidur sampai langit menjadi gelap. Feng Yu membangunkannya. Dia akhirnya sadar setelah mencuci muka. Hah, Xiao Yu, kapan kamu kembali? Feng Yu, menurutmu siapa yang menjagamu sepanjang sore? Ayah, apa yang kamu bicarakan dengan Paman Wen? Aku mendengar dari Dongjun bahwa kalian berdua mengobrol dengan gembira dan minum lebih banyak dan lebih banyak lagi. Feng Yu tahu bahwa ayahnya dapat menyimpan minuman kerasnya dengan baik dan dapat dengan mudah menghabiskan sebotol baijiu sendirian. Feng Xingtai mabuk hari ini karena dia dan Wen Deguang masing-masing minum 2 botol baijiu. Menurut Wen Dongjun, keduanya minum dengan gembira dan semakin banyak mereka berbicara, semakin banyak mereka minum. Jika bukan karena Wen Dongjun menghentikan mereka berdua akan membuka 2 botol lagi. Tidak banyak.
Kami berbicara tentang pabrik makanan dan pengembangan peternakan babi di masa depan. Feng Xingtai berkata dan meminum segelas air hangat. Hah, ayah khawatir tentang perkembangan pabrik dan pertanian. Tapi Feng Yu tidak mempercayai pandangan ke depan dari mereka. Keduanya jarang keluar daerah dan tidak bisa menerima hal baru. Visi mereka tidak sebagus Feng Yu. Feng Yu penasaran perkembangan apa yang mereka bicarakan. Ayah, apa rencana pengembanganmu? Feng Yu duduk di samping ayahnya. Feng Xingtai memandang putranya dan berkata dengan bangga, merek daging babi kami sekarang terkenal di seluruh provinsi dan bahkan Provinsi Lin memesan dari kami. Ketika kami memulai pertanian ini, kami telah menginvestasikan banyak uang, dan sekarang kami telah mendapatkan kembali semua investasi kami. Jadi, kami berdua memutuskan untuk mendirikan peternakan babi lain untuk meningkatkan skala kami. Feng Yu berhenti sejenak dan bertanya, ayah, apakah kamu akan membangun pertanian baru di distrik kami? Tentu saja, itu akan berada di distrik kami. Mengapa saya harus mendirikan pertanian baru di distrik lain? Feng Xingtai memutar matanya ke arah Feng Yu. Feng Yu menamparkan dahinya sendiri. Dia sakit kepala. Hanya peternakan babi saat ini, mereka memasok ke seluruh provinsi, dan mereka bahkan menjual ke provinsi tetangga. Membangun pertanian baru di distrik. Ayahnya bahkan tidak mempertimbangkan masalah transportasi. Ayah, kami bahkan tidak bisa mendirikan peternakan baru di kabupaten lain atau bahkan di provinsi kami. Aku sudah memberitahumu sebelumnya. Peternakan babi kami dapat bekerja dengan peternakan kecil lainnya. Biarkan peternakan kecil lainnya menggunakan metode kami untuk memelihara babi dan membeli pakan ternak dari kami. Kami akan menandatangani kontrak dengan mereka untuk membeli babi mereka. Kami juga akan membiarkan mereka menggunakan merek Tian Peng Pig kami untuk menjual babi mereka. Metode ini sudah diterapkan di kabupaten kami, dan telah mencapai hasil yang baik. Anda dapat menggunakan metode yang sama di provinsi lain atau meminta pemerintah daerah setempat untuk mendirikan pabrik di sana, dan kami akan menggunakan nama merek kami untuk berinvestasi di pabrik itu. Ini akan menjadi solusi terbaik. Apa yang kamu bicarakan? Menggunakan nama merek kami untuk berinvestasi. Feng Xingtai tidak mengerti. Sebuah nama merek dapat digunakan untuk berinvestasi. Ayah, apakah daging babi merek Tian Peng kami terjual lebih tinggi daripada daging babi merek lain? Apakah ini daging babi paling populer di pasaran? Apakah Anda masih ingat bahwa ada beberapa pengusaha yang ingin membeli nama merek kami? Kami dapat mengklaim bahwa selama daging babi dijual dengan merek kami, mereka akan menjadi babi premium. Ini adalah nilai dari nama merek kami. Kami dapat berinvestasi menggunakan nilai merek kami. Feng Yu menggunakan kata-kata sederhana untuk menjelaskan kepada ayahnya. Lalu bagaimana kita melakukannya? Kami membiarkan orang lain membangun peternakan babi, menggunakan pakan ternak kami, dan kemudian menandatangani kontrak dengan mereka. Daging babi mereka akan dijual di bawah merek Tian Peng kami, dan kami akan mendapat bagian dari keuntungannya. Berapa persentasenya? Seharusnya sekitar 10%. Lagi pula, kami tidak akan keluar dengan 1 sen pun dan tidak perlu khawatir tentang apapun. Kami masih bisa menjual pakan ternak kami kepada mereka. Itu terlalu sedikit. Apa gunanya melakukan itu? Kami dapat mendirikan pertanian kami sendiri, dan semua yang kami peroleh akan menjadi milik kami. Sekarang, 10% dari keuntungan tidak menarik Feng Xingtai sama sekali. Feng Yu telah memberitahunya bahwa saham perusahaan mesin mereka sekarang bernilai sekitar 30 hingga 40 juta. Pabrik pengolahan makanan dan peternakan babi juga sangat berharga. Feng Xingtai sekarang dianggap sebagai taipan. Jika dia ingin melakukannya, dia harus melakukannya dalam skala besar. Ketika Feng Yu mendengar ayahnya mengatakan ini, dia terdiam. Bahkan jika ayahnya ingin mendirikan pertanian baru, dia tidak boleh mendirikan pertanian di distrik mereka. Ayah, tidak apa-apa jika kamu ingin mendirikan peternakan kita sendiri.
Tapi kami tidak bisa mengatur di provinsi kami. Kami tidak dapat mendirikan pertanian bahkan di Provinsi Lin. Yang terdekat yang bisa kami atur adalah di Provinsi Liao. Sekarang kami bahkan bisa menjual babi kami ke Provinsi Lin. Jika kami mendirikan pertanian baru di Provinsi Lin, pasar kami akan tumpang tindih, dan tidak akan baik bagi kami jika kami ingin meningkatkan skala kami. Jika kita memelihara lebih banyak babi, lalu berapa biaya untuk mengangkut babi kita ke Provinsi Liao? Tapi saya tidak akrab dengan Provinsi Liao. Selanjutnya, bukankah Anda mengatakan bahwa ada peternakan babi besar dan pabrik pakan ternak di sana? Apakah itu akan berhasil? Feng Yu tersenyum, ayah, masih ada kabar baik yang belum kuberitahukan padamu. Pabrik pakan ternak di Provinsi Liao tidak berjalan dengan baik. Jika Anda membawa sejumlah uang ke sana, Anda dapat membeli pabrik itu dan memproduksi pakan ternak merek Tai Hua kami. Peternakan babi di sana juga tidak berjalan dengan baik. Mereka masih menggunakan cara tradisional. Meskipun skala peternakan babi mereka cukup besar, mereka tidak mengelola peternakan dengan baik. Peternakan memiliki kebersihan yang buruk dan awal tahun ini, bahkan ada wabah demam babi. Para petani telah kehilangan cukup banyak uang. Kami juga dapat membeli pertanian mereka. Anda ingin membeli tetapi apakah mereka ingin menjual? Ayah, bukankah seorang pengusaha membeli pabrik tekstil di kota? Jika Anda membuat penawaran yang tepat, menurut Anda apakah pemerintah di sana lebih suka merugi atau menjual pabrik dan pertanian kepada kami? Jika Anda mau, saya dapat membantu Anda. Semuanya akan diselesaikan dalam waktu 2 bulan. Apapun yang terjadi, kamu tidak dapat mendirikan pertanian baru di distrik kami. Tapi aku telah berjanji pada Paman Wenmu bahwa kami akan meningkatkan skala dan keuntungan kami. Apa yang harus saya lakukan? 放心台面尼斯里真只问的光。 Feng Yu tertawa, apa yang perlu dikhawatirkan? Kami dapat mendaftarkan perusahaan di distrik kami, dan pabrik serta peternakan akan menjadi cabang dari perusahaan kami. Ini akan menyelesaikan semua masalah. Tapi saya akan menyarankan mendaftarkan perusahaan di kota. Distrik ini terlalu kecil. Apa yang Anda maksud dengan distrik itu terlalu kecil? Anda pergi dan mendaftarkan perusahaan di distrik. Lalu bisakah kita masih memperluas pabrik pengolahan makanan kita? Ayah, ketika saya ingin membangun pabrik ini, Anda masih berpikir bahwa membangun pabrik sebesar itu adalah buang-buang uang. Mengapa Anda ingin memperluas pabrik sekarang? Pabrik makanan harus sama. Kita harus mendirikan pabrik cabang di Provinsi Lin. Dengan cara ini, kita juga bisa memasuki pasar Beijing. Ini seperti perang. Kita harus menyusun strategi dan merencanakan di mana akan mengerahkan pasukan kita. Dengan cara ini, perusahaan kami akan berkembang lebih cepat dan lebih kuat. Oke. Anda pergi dan menyelesaikan semuanya. Pabrik makanan dan peternakan babi memiliki sekitar 10 juta rekening. Apakah itu akan cukup? Jangan khawatir, putramu ada di sekitar. Tapi aku harus membuat semuanya menjadi jelas. Kami akan mempekerjakan seseorang untuk mengelola pertanian dan pabrik di sana. Anda tidak harus mencoba melakukan semuanya sendiri. Jika Anda bebas, Anda harus berkeliling China dengan ibu. Jika Anda berdua bosan dengan China, Anda bisa pergi ke luar negeri. Tahun lalu, Anda pergi ke Beijing untuk menonton Asian Games. Bukankah itu menyenangkan? Jangan khawatir tentang bisnis. Saya berjanji kepada Anda bahwa di masa depan, setiap kali ada orang di China yang berbicara tentang babi, mereka akan memikirkan Anda. Oke. Apa katamu? Sudah lama sejak aku memukulmu. Apakah Anda gatal untuk satu sekarang? Bab 307 Posisi Aewa. Guangzheng, saya mendengar bahwa Win and Rain Consultancy telah memindahkan sebagian besar dananya ke AS. Menurut Anda apa yang akan dilakukan Feng Yu? Dia ingin memasuki pasar AS. Fu Rongjing mengerutkan kening dan bertanya. Ayah, apa yang perlu dikhawatirkan?
Bahkan jika Feng Yu telah memindahkan semua uangnya dari Hong Kong, dia tidak akan pernah melepaskan bisnisnya di Tiongkok. Jangan lupa dia orang Cina. Pasar keuangan di Cina tidak berkembang seperti Hong Kong. Jika Feng Yu ingin memasuki industri keuangan, dia akan tetap datang ke Hong Kong. Paman juga memberitahu saya bahwa pengacara, Tuan Wilson telah pergi ke AS beberapa hari yang lalu. Wilson. Itu berarti Feng Yu berinvestasi dalam sesuatu di AS. Bahkan pengacara telah melakukan perjalanan ke AS. Itu berarti itu untuk penandatanganan kontrak. Investasi apa yang membuat Win and Rain Consultancy menggunakan sebagian besar dana mereka? Itu beberapa ratus juta USD. Ayah, berhentilah memantau konsultasi angin dan hujan. Karena Feng Yu tidak menyebutkan apa-apa tentang itu berarti dia tidak ingin kita ikut serta dalam investasi ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang adalah mengelola penjualan perusahaan Aiwa. Fu Guangzheng tidak ingin tahu tentang investasi apa karena Feng Yu tidak memberitahunya. Sekarang, dia mengerti satu hal. Jika dia memperlakukan Feng Yu dengan tulus, Feng Yu akan melakukan hal yang sama padanya. Saya akan membantu Anda dengan Hong Kong, Macau, dan Taiwan. Anda akan fokus pada pasar China. Fu Rongjing mengangguk, pasar perusahaan Aiwa Hong Kong adalah seluruh Asia. Keluarga Fu memiliki saluran penjualan yang mapan. Namun di China, saluran distribusi penjualan mereka belum disiapkan. Sebenarnya, Fu Rongjing ingin perusahaan distribusi Tiongkok bertindak sebagai agen mereka, tetapi Fu Guangzheng menolak. Fu Guangzheng tahu bahwa Feng Yu telah membangun jaringan distributor yang baik untuk peralatan rumah tangga. Walkman dan radio seharusnya tidak menjadi masalah baginya. Selanjutnya, perusahaan Aiwa Hong Kong adalah distributor utama yang ditunjuk oleh Aiwa Jepang, dan Feng Yu adalah pemegang saham pengendali Aiwa Jepang. Mengapa Feng Yu menolak Fu Guangzheng menjadi distributor di China? Jika bukan karena Aiwa mendirikan perusahaan Aiwa Hong Kong sebelum Feng Yu membeli saham Aiwa, Fu Guangzheng merasa bahwa Feng Yu secara pribadi akan menjadi distributor untuk produk Aiwa. Fu Guangzheng telah melakukan riset pasar di China dan Walkman sudah ada di China sekarang. Tapi merek terlaris adalah Sony. Dia telah membeli Sony Walkman dan membuat perbandingan dengan Aiwa Walkman. Aiwa Walkman lebih baik dalam desain, kualitas suara, dan harga. Terutama kualitas suaranya. Ini adalah yang paling penting. Ia yakin penjualan produk Aiwa di China tidak akan terlalu buruk. Anda ingin kontak dealer peralatan rumah tangga Taihua Trading kami? Tidak masalah. Saya akan membiarkan Wu Zigang memberikannya kepada Anda. Apakah Anda tahu bagaimana bernegosiasi dengan para dealer itu? Feng Yu bertanya. Fu Guangzheng berpikir dalam hatinya. Meskipun Feng Yu telah berkembang sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir, keluarga Fu kami telah bernegosiasi dengan ribuan dealer sebelumnya. Saya masih tidak tahu bagaimana bernegosiasi dengan mereka. Tapi karena Feng Yu bertanya padanya tentang ini, dia pasti punya maksud lain. Mungkinkah negosiasi ini akan sulit? Bagaimana saya harus bernegosiasi dengan mereka? Fu Guangzheng bertanya dengan rasa ingin tahu. Dealer yang saya tangani semuanya dealer top di provinsi masing-masing. Mereka memiliki cara mereka sendiri dalam melakukan sesuatu dan memiliki dukungan keuangan yang kuat. Jika Anda bernegosiasi dengan mereka, apa yang akan Anda tawarkan kepada mereka? Saya akan memberi mereka keuntungan 10 RMB untuk setiap Walkman. Ini seharusnya cukup untuk menarik mereka, kan? Sekarang, harga Walkman lebih dari 100 RMB, dan untuk tempat di mana pendapatan tahunan rata-rata hanya sekitar 1,500 RMB, itu adalah item tiket besar. Bahkan dapat dianggap sebagai produk mewah. Keuntungan 10 RMB dianggap sangat tinggi, dan Fu Guangzheng merasa bahwa para dealer harus dapat menerimanya. Jika satu dealer menjual sekitar 10.000 Walkman setahun, itu akan menjadi keuntungan lebih dari 100.000 RMB. Saya tidak mengatakan bahwa Anda menawarkan terlalu rendah.
Saya pikir tawaran Anda terlalu tinggi. Terlalu tinggi. 副光章冰梗， Keuntungan 10 RMB terlalu tinggi. Saya pikir 5 RMB untuk setiap Walkman sudah cukup. Anda dapat membuat sistem hadiah dan mereka yang menjual sejumlah Walkman, Anda akan memberi mereka beberapa bonus. Dengan cara ini, beberapa dealer akan mendapatkan kurang dari 10 RMB per Walkman, dan beberapa akan mendapatkan lebih banyak. Tetapi mereka yang akan mendapatkan lebih dari 10 RMB keuntungan akan menghasilkan lebih banyak penjualan daripada yang Anda harapkan. Fu Guangzheng mengangguk. Keluarganya juga pernah menggunakan sistem penghargaan ini sebelumnya, dan dia langsung mengerti. Tapi haruskah dia mengatur jumlah minimum Walkman lebih rendah? Akankah dealer menyetujui 10.000 unit? Saya mengerti dan juga tahu bagaimana mengatur sistem penghargaan ini. Tapi bagaimana dengan jumlah minimum unit? Saya ingin menetapkan jumlah minimum unit pada 10.000 unit per tahun. Jika saya ingin memperkenalkan sistem hadiah, haruskah saya mengaturnya lebih rendah? Feng Yu tertawa di dalam hatinya. Fu Guangzheng benar-benar tidak mengerti pasar Cina. Dari penjualan kipas tanpa pisau, Feng Yu tahu bahwa ada lebih banyak orang Cina kaya sekarang dan mereka lebih bersedia untuk membelanjakannya. Dalam kehidupan sebelumnya, tanpa memperhitungkan merek lain, Sony Walkman saja telah menjual beberapa juta Walkman setahun. Jumlah total Walkman yang terjual di China lebih dari 10 juta unit. Meski masih sedikit lebih awal, penjualan Sony di China kurang dari 200.000 unit. Itu karena kualitas suara Sony Walkman sangat buruk. Itu tidak sebagus radio-radio besar itu. Selain itu, Sony tidak menggunakan strategi pemasaran yang tepat. Target audiens Walkman adalah kalangan dewasa muda dan remaja. Dalam kehidupan Feng Yu di masa lalu, ada beberapa siswa sekolah menengah menggunakan alasan belajar bahasa Inggris untuk membuat orang tua mereka membelikan Walkman untuk mereka. Strategi pemasaran Sony menekankan musik dan kualitas suara. Orang tua di China berpikir bahwa mendengarkan musik adalah buang-buang waktu. Belajar bahasa Inggris adalah anak-anak yang baik. Feng Yu bahkan memikirkan iklan itu. Seorang siswa sekolah menengah menggunakan Walkman untuk belajar bahasa Inggris, Rusia, dan pengetahuan pendidikan lainnya. Orang tua itu tidak akan pernah menghentikan anak-anak mereka untuk mendapatkan Walkman. Mereka bahkan akan membeli Walkman untuk anak-anak mereka. Feng Yu tidak peduli jika anak mereka benar-benar menggunakan Walkman untuk belajar bahasa asing atau mendengarkan lagu bahasa Inggris. Dengan cara ini, penjualan tahunan Walkman pasti akan melebihi harapan Fu Guangzheng. Feng Yu bahkan merasa bahwa sisa 6 bulan dalam setahun ini, penjualannya bisa mencapai lebih dari 500.000 unit. Jumlah minimum unit terlalu rendah. Setidaknya harus 12.000 unit. Saya berbicara tentang rata-rata per provinsi. Ada beberapa provinsi, seperti Beijing, Shanghai yang harus ditetapkan lebih tinggi dan beberapa provinsi tanpa unit minimum. Tempat-tempat seperti Tibet memiliki populasi yang rendah dan perkembangan di wilayah ini lebih lambat. Tapi setidaknya harus ada lebih dari 20 provinsi yang bisa menjual lebih dari 12.000 unit. Saya tidak berbicara tentang tahunan. Saya berbicara tentang dari sekarang hingga akhir tahun. Apa? Mulai sekarang sampai akhir tahun. Waktunya tinggal 6 bulan lagi. Menurut Anda rata-rata penjualan untuk setiap provinsi akan melebihi 12.000 unit. Artinya setiap bulan akan terjual lebih dari 2.000 unit. Apakah mungkin? Saya telah melakukan riset pasar. Sony hanya menjual kurang dari 150.000 unit tahun lalu. Tahun ini bisa mencapai 200.000 unit. Kami hanya memiliki 6 bulan tersisa dan Anda pikir kami bisa tampil lebih baik dari Sony. Feng Yu tersenyum dan berkata, serahkan iklan itu padaku. Ada banyak alasan mengapa Sony tidak bekerja dengan baik. Alasan yang paling penting adalah bahwa Sony adalah perusahaan Jepang. Tapi Aiwa adalah perusahaan China. Di kehidupan sebelumnya, Aiwa mampu menyalip Sony di China karena karakter China Aiwa. Ai sama dengan cinta,
dan Wa sama dengan China atau China. Konsumen di China salah paham bahwa Aiwa adalah perusahaan China dan sekarang konsumen tidak perlu salah mengartikan perusahaan ini. Karena Aiwa dikendalikan oleh orang Cina. Lebih baik bagi orang Cina untuk mengendalikan pasar Cina. Bab 308 kalian semua tidak tertarik. Meskipun Feng Yu telah menjelaskan kepada Fu Guangzheng merasa itu tidak mungkin. Dia berpikir bahwa masih mungkin bagi mereka untuk mencapai penjualan Sony dalam 1 tahun, tetapi untuk melampaui Sony selama 6 bulan terlalu sulit. Perusahaan apa itu Sony? Itu adalah MNC, pemimpin pasar dalam produk elektronik. Aiwa masih dimiliki Sony tahun lalu. Jika Aiwa mampu melampaui Sony, mengapa Sony menjual saham Aiwa mereka ke Feng Yu? Fu Guangzheng merasa bahwa Feng Yu terlalu optimis. Kalaupun Sony tidak fokus di pasar China, tapi dari kinerja mereka di negara-negara barat, Sony cepat atau lambat akan menjadi pemimpin pasar di China. Feng Yu hanya menyuruh Fu Guangzheng untuk pergi dan memberitahu para pedagang apa yang dia katakan. Jika dealer tersebut menerimanya, maka tidak apa-apa. Jika tidak, Fu Guangzheng dapat menggunakan caranya sendiri. Fu Guangzheng berpikir sejenak. Dia tidak kembali ke Hong Kong, tetapi sebaliknya, dia meminta semua dealer ke kota Bing untuk bernegosiasi. Dengan cara ini, dia bisa berdiskusi dengan Feng Yu. Dealer tersebut mendengar bahwa ada merek Walkman baru yang mencari dealer dan mereka tertarik. Namun, mereka memutuskan untuk bekerja sama dan mencoba mendapatkan manfaat maksimal dari kesepakatan ini. Lagi pula, merekalah yang memiliki saluran distribusi penjualan. Jika mereka bekerja sama, mereka akan dapat meningkatkan keuntungan mereka. Ketika para dealer diberitahu bahwa pertemuan ini akan diadakan di kota Bing, satu orang muncul di benak mereka. Orang ini memiliki temperamen buruk dan akan mengusir orang keluar dari ruangan jika dia tidak senang. Tetapi produknya terjual dengan sangat baik, dan semua dealer menghasilkan banyak uang dari bekerja dengan orang ini. Kesuksesan mereka sekarang bisa dikatakan berkat orang ini. Setidaknya ada 800 hingga 1000 dealer di China ketika mereka memulai. Tapi beberapa dari mereka menyalip sisa dealer. Itu semua karena produk perusahaan ini. Dealer ini semua orang terkenal di provinsi mereka. Ketika nama-nama dealer ini disebutkan, pikiran pertama yang muncul di benak orang adalah dealer ini adalah seorang pengusaha sukses, dan dia kaya. Bapak Huang, apakah Anda tahu tentang perusahaan Aiwa Hong Kong ini? Meskipun saya berbasis di Guangdong, saya belum pernah mendengar tentang perusahaan ini. Merek Aiwa apa? Saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Itu harus menjadi perusahaan elektronik baru. Tapi perusahaan ini bernama Hong Kong Aiwa Company. Itu harus terdaftar di Hong Kong. Mengapa mereka menjadi tuan rumah pertemuan di utara? Menurutmu, apakah Anda mencoba mengatakan bahwa perusahaan ini ada hubungannya dengan Tai Hua Trading? Itu mungkin saja. Kedua perusahaan memiliki satu karakter yang sama. Tapi orang yang menghubungi kami bukan dari Tai Hua Trading. Lalu bagaimana perusahaan ini mendapatkan kontak kita? Dealer ini akrab satu sama lain, dan mereka berusaha mencari tahu siapa bos perusahaan Aiwa Hong Kong. Mereka semua belum pernah mendengar tentang perusahaan ini sebelumnya. Hai semuanya, saya adalah manajer umum perusahaan Aiwa Hong Kong, Fu Guangzheng. Saya telah mengundang Anda semua untuk berada di sini untuk berbicara tentang Walkman merek Aiwa dan distribusi penjualannya. Anda semua adalah dealer paling sukses di provinsi Anda, dan saya percaya bahwa kerja sama kami akan menjadi situasi yang saling menguntungkan bagi kami. Fu Guangzheng telah menyewa ruang konferensi untuk pertemuan ini. Dia tidak menggunakan ruang pertemuan Tai Hua Trading. Dia menggunakan taktiknya yang biasa di mana dia akan memuji dealer terlebih dahulu dan kemudian mulai memperkenalkan produknya. Dia berharap untuk menarik perhatian para pedagang ini, dan mereka akan bekerja dengannya. Tetapi setelah berbicara sebentar, minat para dealer ini berkurang. Beberapa bahkan menguap. Fu Guangzheng menjadi gugup.
Apa yang terjadi? Mungkinkah fitur Walkman ini tidak menarik bagi mereka? Jika dealer ini tidak tertarik, bagaimana dia akan bernegosiasi dengan keuntungannya nanti? Manajer Fu, beritahu kami berapa harga grosirnya, dan lihat apakah kami dapat menerimanya. Seseorang berkata dengan malas, harga grosir adalah 150 RMB per unit. Apa yang termasuk 150 RMB ini? Hanya Walkman. Masih akan ada headphone dan kaset sampel. Fu Guangzheng menjelaskan, itu semua aksesoris standar. Itu berarti harga grosir hanya 100 RMB. Lalu siapa yang bertanggung jawab atas biaya transportasi? Seseorang bertanya, kalian semua akan bertanggung jawab atas biaya transportasi. Saya hanya akan mengirim Walkman ke pelabuhan di Shenzhen. Walkman ini semuanya impor, jadi agak mahal. Walkman di pasaran hanya dijual dengan harga 150 hingga 230 RMB. Anda telah menetapkan harga grosir begitu tinggi dan anjak dalam transportasi, penyimpanan, iklan, biaya kami akan lebih dari 170 RMB. Lalu berapa yang harus kita jual ke pengecer di downline kita? Berapa harga ecerannya? Milik Anda adalah merek baru, dan Anda ingin menetapkan harga eceran lebih tinggi dari model Walkman terbaru Sony. Anda pikir orang akan membeli? Seseorang berteriak. Juga, saya pikir Anda harus membayar biaya pemasaran dan promosi. Harga grosir harus diturunkan menjadi 120 RMB. Saya percaya bahwa Anda masih akan memiliki keuntungan yang tinggi. Walkman hanyalah beberapa papan elektronik dengan beberapa komponen magnetik. Seberapa tinggi biaya Anda? Betul sekali. Perusahaan Anda juga harus membayar biaya transportasi, atau Anda dapat mengirimkan Walkman ke tempat yang kami inginkan. Kami tidak akan membayar transportasi ini. Kelompok dealer ini semuanya meneriakkan kondisi mereka. Mereka semua adalah dealer peralatan rumah tangga terkemuka di China. Bahkan produk-produk BUMN pun dijual oleh mereka. Ketika mereka semua bekerja sama, semua pabrik harus tunduk kepada mereka dan menerima kondisi mereka. Fu Guangzheng berkeringat dingin. Dia tidak menyesal mendengarkan Feng Yu dan bertemu semua dealer bersama-sama. Dia harus menemui mereka satu persatu. Terlihat jelas bahwa mereka bersekongkol. Sepertinya dia perlu mengungkapkan trik terakhirnya. Semuanya, harap diam. Tidakkah Anda semua penasaran bagaimana saya mendapatkan kontak Anda dan mengapa pertemuan ini diadakan di kota Bing? Itu karena perdagangan Taihua. Para pedagang itu saling memandang. Perdagangan Taihua. Ini memang kasusnya. Kotoran. Tiba-tiba salah satu dealer berteriak, Anda juga bukan dari Taihua Trading. Jangan berpikir dengan mengatakan ini, kami akan menurunkan persyaratan kami. Benar. Ini semua adalah kondisi kita. Jika Anda tidak menerimanya, cari orang lain. Betul sekali. Selain kami, saya ingin melihat kepada siapa lagi Anda bisa menjual produk Anda. Paling-paling, kami tidak akan melakukan bisnis Anda. Betul sekali. Jika Anda tidak menerima persyaratan kami tidak akan menjual produk Anda. Pintu tiba-tiba terbuka, dan seorang pria muda masuk sambil tersenyum. Apa? Kalian semua tidak tertarik? Bagus. Aku akan mencari orang lain. Ruang konferensi tiba-tiba menjadi sunyi. Seseorang bahkan bisa mendengar pin drop. Semua dealer yang berteriak tadi memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Kenapa dia ada di sini? Bab 309 Aiwa Walkman adalah alat pembelajaran. Semua pedagang arogan menelan ludah dan gemetar. Jelas bahwa mereka takut pada orang ini. Manajer Feng, mengapa kamu ada di sini? Fatih Huang dari Guangdong tersenyum dan bertanya. Manajer Fu adalah teman saya, dan Walkman Aiwa ini adalah produk kami. Mengapa saya tidak harus berada di sini? Jika saya tidak menghadiri pertemuan ini, Anda semua akan mengambil semua keuntungan. Feng Yu tersenyum dan berkata dengan santai. Tapi hal-hal yang dia katakan, memberi tekanan pada para dealer. Mereka semua tahu temperamen Feng Yu.
Jika mereka masih melanjutkan sikap mereka, Feng Yu pasti akan berbalik. Ketika Feng Yu membalik, dealer tidak akan lagi menjual sepeda motor yang menguntungkan, pelembab udara, dan kipas tanpa pisau. Sekarang, peralatan angin dan hujan dan sepeda motor Songjiang dijual di seluruh China. Feng Yu tidak membutuhkan dealer ini sama sekali. Dia bisa dengan cepat mendapatkan kumpulan dealer baru kapan saja. Semua saluran penjualan dealer ini tidak lagi penting bagi Feng Yu. Namun para dealer penasaran mengapa Feng Yu tidak menggunakan merek Wind and Rain karena dia mengatakan bahwa Walkman ini miliknya. Jika dia pernah menggunakan merek Wind and Rain, maka penjualannya pasti akan bagus. Manajer Feng, kami hanya bercanda. Bisnis perlu bernegosiasi. Semua orang hanya menyuarakan kondisi mereka. Semuanya masih bisa dinegosiasikan. Betulkah? Itu bagus. Saya pikir saya belum bertemu kalian semua selama sekitar 1 bulan dan kalian semua tidak memberi saya wajah. Karena semuanya dapat dinegosiasikan, maka saya akan memberitahu Anda kondisi saya. Sekarang, kami memperkenalkan model Walkman terbaru. Harga grosir adalah 150 RMB. Kalian semua akan diberikan target minimal. Setelah Anda melebihi minimum, akan ada tingkatan, dan Anda akan mendapatkan insentif. Arahkan kursor, jika Anda tidak dapat mencapai target minimum, Anda akan dikenakan sanksi. Apakah kondisi ini masuk akal? Ya, semua dealer mengangguk dan setuju. Itu bagus. Kemudian saya akan mengatakan kondisi kedua saya. Harga eceran akan ditetapkan dalam kisaran. Dealer dapat memutuskan berapa banyak yang akan dijual dalam kisaran ini. Tetapi jika saya menemukan siapapun yang tidak menjual Walkman dalam kisaran ini, dealer yang bertanggung jawab atas wilayah itu akan bertanggung jawab. Feng Yu duduk di kursi dan menyilangkan kakinya. Manajer Feng, berapa kisarannya? 230 hingga 250 RMB. Saya telah menghitung. Karena transportasi, biaya Anda akan sedikit lebih tinggi. Juga, ada perbedaan dalam perkembangan provinsi Anda, dan ukuran pasar Anda akan bervariasi. Itu sebabnya saya telah menetapkan harga eceran dalam kisaran. Anda semua dapat memutuskan berapa banyak yang akan dijual dalam kisaran tersebut. Saya juga akan mencetak harga eceran yang direkomendasikan, 248 RMB, pada kemasan Walkman. Kelompok dealer semuanya adalah pengusaha yang cerdas. Mereka semua tahu apa yang Feng Yu bicarakan. Sekarang, ketika orang membeli barang mahal, mereka masih cenderung menawar. Bahkan jika mereka berhasil menghemat 1 RMB, mereka akan senang. Dengan tercetaknya, harga eceran yang direkomendasikan, pada kemasannya, berarti harga tersebut hanya sebatas anjuran dan bukan merupakan harga jual akhir. Jika konsumen mau menerima harga ini, tidak apa-apa. Jika tidak, dealer masih bisa bernegosiasi dengan konsumen. Dealer masih bisa menentukan harga jual. Dealer membuat perhitungan mental. Biaya Walkman setidaknya 170 RMB, dan paling banyak 190 RMB. Mereka masih perlu membagi keuntungan mereka dengan downline mereka dan penghasilan mereka akan berkisar antara 10 RMB dan 30 RMB. Tetapi para dealer tidak terlalu senang bahkan dengan keuntungan yang tinggi ini. Mereka tahu bahwa Feng Yu pasti akan menetapkan target dan hadiah minimum yang berbeda untuk mereka. Semua dealer masih akan menghasilkan beberapa keuntungan, tetapi perbedaan di antara mereka tidak akan signifikan. Ketika mereka mulai menjual pelembab angin dan hujan, Taihua Trading telah memberi mereka beberapa konsesi untuk transportasi. Namun setelah itu, kipas angin listrik Wind and Rain memiliki syarat tambahan. Dealer tahu bahwa kali ini, semua kondisi ini akan dimasukkan dalam kontrak mereka. Feng Yu melanjutkan, apakah kalian semua tahu siapa segmen yang ditargetkan untuk Walkman ini? Dewasa muda. Mereka suka mendengarkan musik. Jelas bukan pria dan wanita tua itu. Seseorang berteriak, hahaha,
Gelombang, 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 semua orang tertawa. Salah. Feng Yu meraung. Semua pedagang berhenti tertawa. Apa? Segmen yang dibidik ini salah. Merek Walkman terpopuler, Sony membidik segmen ini. Apa yang salah? Selain orang dewasa muda, siapa lagi yang akan membeli Walkman? Walkman hanyalah pemutar musik portabel dengan kualitas musik yang sedikit lebih baik. Manajer Feng, Walkman untuk orang dewasa muda untuk mendengarkan musik. Apa yang salah? Seseorang tidak puas. Bahkan jika Anda adalah manajer Feng, Anda tidak bisa selalu benar. Kita semua pernah berpikir seperti ini, tidak mungkin semua orang salah. Meskipun Walkman kami memiliki kualitas suara yang lebih baik daripada merek Walkman lain di pasaran, Walkman kami adalah alat pembelajaran. Feng Yu berkata dengan serius. Hah, alat belajar. Semua rahang dealer jatuh. Bahkan Fu Guangzheng, yang berdiri di sampingnya bingung. Walkman ini hanyalah pemutar musik kecil. Bahkan fungsi perekaman telah dihapus karena peraturan. Bagaimana itu bisa digunakan sebagai alat belajar? Siapa yang pernah mendengar menggunakan pemutar musik sebagai alat belajar? Apa yang dimaksud dengan Feng Yu? Apa dia bercanda dengan kita? Kalian semua tidak mengerti. Tuan Huang, berapa umur anak Anda? Feng Yu tiba-tiba bertanya pada Fatih Huang. 13 tahun. Dia kelas 2 SMP. Apakah anak Anda belajar bahasa asing? Tentu saja. Sekolah memiliki pelajaran bahasa Inggris. Tapi nilai anak saya untuk bahasa Inggris tidak terlalu bagus. Putra manajer Zhao memiliki nilai bagus. Putranya selalu berada di peringkat 3 teratas di kelas. Ketika disebutkan tentang nilai putranya, memiliki kesombongan seperti biasanya. Dia adalah yang terkaya di antara para pedagang ini, tetapi ketika mereka membandingkan anak-anak mereka, putranya tidak dapat dibandingkan dengan anak-anak pedagang lainnya. Ini telah mengganggunya. Kami masih membicarakan Walkman dan mengapa kami membahas nilai putra saya. Bapak Huang, saya bisa mengatakan ini karena saya baik dalam bahasa Inggris dan Rusia. Dari pengalaman saya, untuk belajar bahasa asing, seseorang perlu lebih banyak mendengarkan dan berbicara lebih banyak. Feng Yu mengatakan ini dan mengambil Walkman di atas meja. Dengarkan lebih banyak. Mendengarkan kaset dalam bahasa asing. Bapak Huang, jika putra Anda mengatakan dia ingin Walkman mendengarkan lagu, maukah Anda membelinya untuk putra Anda? Tetapi jika putra Anda datang kepada Anda dan mengatakan dia membutuhkan Walkman untuk membantunya belajar bahasa Inggris, apakah Anda akan membelinya? Mata Fatih Huang bersinar, tentu saja saya bersedia membeli Walkman jika itu dapat membantunya belajar. Manajer Feng, apakah Anda mengatakan bahwa Walkman ini dapat digunakan untuk membantu siswa belajar bahasa asing? Feng Yu tersenyum licik kepada orang tua, kami akan memasarkan Walkman dengan cara ini. Tapi kita tidak bisa mengontrol apa yang siswa lakukan dengan Walkman setelah mereka membelinya. Semua dealer melihat cakrawala baru. Jika Walkman ini dipasarkan dengan cara ini, maka sebagian besar orang tua akan membelinya untuk anak-anak mereka. Fu Guangzheng juga terkejut. Kenapa Feng Yu selalu bisa memikirkan ide-ide aneh untuk menjual produknya? Jika mereka memasarkan Walkman seperti yang dikatakan Feng Yu, maka ini akan laris manis. Sekarang masih liburan sekolah. Segera, sekolah akan dibuka kembali, dan ini akan menjadi waktu yang tepat untuk memasarkan Walkman. Keluarga Fu telah berkecimpung dalam bisnis retail selama bertahun-tahun, tetapi dibandingkan dengan Feng Yu, yang berusia kurang dari 20 tahun, Fu Guangzheng merasa sedih. Untungnya, dia masih teman Feng Yu. Bab 310 Aiwa Walkman, belajar bahasa kapan saja. Dengan bantuan Feng Yu, Fu Guangzheng menandatangani kontrak dengan para dealer atas nama perusahaan Aiwa Hong Kong. Target dan reward tiap kabupaten berbeda-beda. Semua dealer menerima pengaturan ini, dan tidak satu pun dari mereka memilih untuk mundur dari kesepakatan ini.
Beberapa dealer bahkan mengambil alih dealer untuk provinsi pedesaan dan miskin. Mereka semua mempercayai pandangan ke depan Feng Yu. Apalagi setelah Feng Yu mengatakan bahwa Aiwa Walkman akan menayangkan iklan di CCTV. Dealer akan menghemat banyak biaya pemasaran. Mereka semua tahu efek iklan di CCTV. Meskipun ketika Feng Yu menandatangani kontrak dengan CCTV, Feng Yu hanya dapat mengiklankan produk Taihua Trading. Tapi Feng Yu membiarkan Taihua Trading menjadi dealer untuk Provinsi Longjiang, dan ini tidak dianggap melanggar ketentuan kontrak. Ada banyak celah dalam kontrak yang ditandatangani dengan CCTV. Orang-orang di CCTV tidak ketat dengan persyaratan kontrak, dan mereka bangga. CCTV adalah stasiun TV terbesar di China. Bahkan jika ada beberapa kesalahan dalam kontrak, selama CCTV tidak mengalami kerugian, semuanya baik-baik saja. Perubahan iklan Feng Yu tidak membuat CCTV menderita kerugian. Selanjutnya, Feng Yu adalah klien terbesar CCTV. Mereka tidak akan mengejar Feng Yu karena hal-hal kecil seperti itu. Tanggal 1 Juli pemirsa TV melihat ada iklan baru, iklan sebelum laporan cuaca diubah menjadi iklan Walkman. Iklan itu tentang seorang gadis kecil. Seorang aktris cilik terkenal, Jin Min. Drama pertamanya adalah drama Kyung Yao dan kemudian berakting di banyak drama lain yang ditulis oleh Kyung Yao. Semua orang mengenalnya dan menyukai aktingnya. Sekarang, Jin Min masih belum mencapai puncak popularitasnya, karena drama hitnya belum tayang. Feng Yu menandatangani kontrak 3 tahun dengannya, dan itu termasuk 10 iklan dan 100 iklan cetak. Total biaya endorsement hanya 100.000 RMB. Itu sangat murah. Gadis kecil dalam iklan ini sedang memegang Walkman, mendengarkan kaset bahasa Inggris dan mengulangi kata-kata bahasa Inggris. Aiwa Walkman, belajar bahasa kapan saja. 3 detik terakhir dari iklan tersebut menunjukkan logo dan slogan merek, Aiwa Electronics, I Love China. Pada saat yang sama, banyak artikel tentang keterbukaan China dan pentingnya bahasa asing muncul di banyak surat kabar dari berbagai daerah. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa untuk belajar bahasa asing, seseorang harus lebih banyak mendengar dan berbicara. Penulis artikel berbagi pengalamannya menggunakan Walkman untuk belajar. Dengan cara ini, dia tidak mengganggu orang lain dan juga, dia bisa belajar kemanapun dia pergi. Dia bahkan merekomendasikan metode ini kepada tetangganya. Artikel serupa ini muncul selama beberapa hari. Perusahaan Aiwa Hong Kong adalah satu-satunya pijakan biaya iklan bagi para dealer untuk melakukan iklan lunak ini di wilayah mereka. Kampanye pemasaran ini sukses dengan iklan TV dan surat kabar secara bersamaan. Keesokan harinya, penonton TV melihat iklan baru. Saat itu Jin Min menyanyikan lagu alfabet. Dia kemudian mengeluarkan kaset dari Walkman dengan logo tertutup dan memutar kaset yang sama di Aiwa Walkman. Kualitas suara Walkman Aiwa jelas lebih baik. Iklan 3 detik terakhir menunjukkan logo dengan pesan baru, Aiwa Electronics, suara berkualitas tinggi untuk kesenangan Anda. Bagaimana anak Anda menghadapi bahasa asing? Seorang wanita paruh baya membawa sekeranjang belanjaan bertanya kepada rekannya. Anak saya masih berusia 9 tahun, dan sekolah belum memulai kelas bahasa asing. Saya katakan, belajar bahasa asing harus dimulai dari kecil. Surat kabar telah menyebutkan bahwa anak-anak yang lebih kecil dapat mempelajari bahasa baru lebih cepat. Anda melihat Jin Min di TV. Dia juga masih sangat muda, dan dia sudah mulai belajar bahasa Inggris. Bahkan jika sekolah belum memulai kelas, Anda bisa membiarkan anak Anda belajar terlebih dahulu. Toko buku Xinhua menjual kaset berbahasa Inggris. Rumah saya juga tidak memiliki pemutar kaset. Satu pemutar kaset berharga beberapa ratus RMB. Pemutar kaset apa? Dapatkan Walkman. Hanya sebesar ini, dan harganya sekitar 250 RMB. Mungkin sedikit mahal, tapi itu baik untuk anak Anda. Saya telah membeli satu untuk putra saya, dan dia mendengarkan bahasa Inggris di headphone setiap malam.
Kami bahkan tidak diganggu olehnya ketika kami sedang menonton TV. Betulkah? Di mana saya bisa membeli satu? Bawa aku ke toko. Koperasi di depan menjualnya. Bu, belikan aku Walkman. Semua teman sekelas saya memiliki Walkman. Saya ingin belajar bahasa Inggris. Seorang siswa SMP sedang mengganggu ibunya. Kami memiliki pemutar kaset di rumah. Ini berbeda. Saya tidak bisa membawa pemutar kaset ke sekolah, kan? Dengan Walkman, saya bisa mendengarkan bahasa Inggris di sela-sela kelas dan tidak akan mengganggu siswa lain. Erem, tunggu sampai ayahmu kembali dan aku akan berdiskusi dengannya. Bu, kamu yang terbaik. Anda pasti bisa meyakinkan ayah. Saya berjanji kepada Anda nilai bahasa Inggris saya akan meningkat 10 poin semester ini. Kak, Anda masih menggunakan Sony Walkman. Itu tidak baik. Kualitas suaranya terlalu buruk. Dengarkan milikku. Merek Aiwa. Kualitas suara jauh lebih baik. Ini adalah lagu baru Little Tigers, dan sepertinya mereka bernyanyi di sampingku. Anda menyia-nyiakan Walkman Aiwa ini. Dengarkan kaset ini. Itu lagu heavy metal dari AS. Berapa Walkman Aiwa ini? 248 RMB. Ini sedikit lebih mahal daripada Sony Anda. Mengapa tidak memberikan Sony Walkman kepada adik Anda dan membeli Walkman Aiwa? Walkman ini adalah yang terbaik untuk mendengarkan musik. Tapi ibuku tidak mengizinkanku membeli. Bodoh. Katakan saja padanya bahwa Anda membutuhkan Walkman Aiwa ini untuk belajar bahasa Rusia. Katakan padanya bahwa kualitas suara Sony Walkman ini tidak bagus, dan Anda tidak dapat mendengar dengan baik. Saya telah menggunakan alasan ini pada ibu saya. Siapa yang tahu apa yang Anda dengarkan saat Anda memakai headphone? Ide bagus. Saya akan pulang ke rumah sekarang. Bocah laki-laki itu buru-buru bergegas pulang. Dia ingin membujuk ibunya untuk membelikan Walkman yang lebih baik untuknya. Lihat dirimu. Mengapa Anda selalu menggunakan barang-barang merek asing? Ini sangat mahal, dan kualitas suaranya sangat buruk. Lihat milikku. Walkman Aiwa. Elektronik Aiwa, saya suka China. Sebagai orang Cina, Anda harus menggunakan produk kami sendiri. Berhenti membeli produk asing. Anda membiarkan orang asing itu mendapatkan uang Anda. Seorang pemilik toko memperkenalkan Aiwa Walkman kepada pelanggannya. Keuntungannya untuk Aiwa Walkman lebih tinggi dari Sony. Bos, Sony Walkman ini impor. Bisakah Aiwa bersaing dengannya? Biarkan saya memberitahu Anda. Aiwa ini dimiliki oleh seorang pengusaha Cina dan dia berinvestasi di sebuah pabrik di Jepang untuk memproduksi Walkman ini. Walkman ini menggunakan teknologi paling canggih, dan jauh lebih baik daripada Sony. Lihat kemasannya. Perusahaan Hong Kong. Itu diimpor. Saya mendengar bahwa pengusaha Cina ini ingin membiarkan orang Jepang itu bekerja untuknya. Betulkah? Bisakah saya mengujinya? Tentu saja. Saya juga punya Sony Walkman di sini. Anda dapat mendengarkan keduanya dan membuat perbandingan Anda sendiri. Setelah Anda mendengarkan kedua Walkman, Anda akan tahu mengapa saya merekomendasikan Aiwa. Seiring berjalannya waktu, pengaruh iklan menjadi lebih besar, dan penjualan Walkman Aiwa menjadi lebih baik. Feng Yu senang dengan hasil ini. Dari perkembangannya, Sony akan keluar dari pasar China dalam waktu 2 tahun. Sekarang, bahkan jika Sony menurunkan harga mereka, tidak ada seorang pun di China yang mau membelinya. Semua orang hanya menginginkan Walkman Aiwa. Iklan Feng Yu terlalu jahat. Semua orang tahu bahwa Walkman yang digunakan untuk membandingkan kualitas suara adalah Walkman terbaru dari Sony.
Xiao Yu, ini untukmu. Ibu memintaku untuk membelinya untukmu. Feng Yu memandang Walkman Aiwa dan bertanya, Kak, mengapa ibu memintamu membelikan ini untukku? Ibu bilang kamu ingin pergi ke luar negeri di masa depan dan kamu harus memoles bahasa asingmu. Bahkan jika Anda mahir berbahasa Inggris dan Rusia, Anda tetap perlu berlatih. TV juga mengatakan bahwa Aiwa Walkman memungkinkan Anda untuk belajar kemanapun Anda pergi. Feng Yu, Bu, anakmu ingin memberitahumu bahwa Aiwa Walkman ini milik putramu. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini. Titik.